bertemu kembali bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Udah dong. Aku namain ya. Oh. Aku udah tanda tangan juga. Ya udah aku juga tanda tangan deh. Bintang 5 ya. Oke, kita buka tutup mata kita ya. Oke. Siap. Siap. 1, 2, 3. Lah, mana mukanya? Belum ya. Serem banget aku. Ananda. Ya ampun, rambut aku langsung jadi berantakan. Beresin rambut dulu. Iya, beresin rambut dulu. Kali, ya ampun. Bentar Nih, ini. kita kasih lihat adik-adik dulu. Bentar, rambut aku berantakan. Nih, Kak Olive. Ya, lumayan lah ya berbentuk. Masih ada matanya, coba nih. Sebentar. Kamu beresin aja dulu lah rambut kamu. Ini mah kayak yang di film horor itu gak sih? Oh, kayak familiar banget ya. Ini mah nggak mirip sama sekali. So sad. Kanannya mana? Nih, Bagus ya. lumayan lah ya, ada mataharinya minimal. Oh, ini aku seni abstrak. Muka saya abstrak ya. Kan semua ciptaan Tuhan indah. Adik-adik Superbook, pernah nggak sih kamu ngerasa hidup kamu tuh kayak gambar ini? Nggak mungkin ya. Kayak nggak sesuai sama rencana. Terus berantakan dan Nggak tidak indah. indah sama sekali ya, Ini. tolong. Ya ampun, rambut aku juga ikut berantakan. Tapi gimana kalau sebenarnya Tuhan aku itu buka dulu ya. tetap melihat kamu sebagai sesuatu yang sangat indah? Wah, ya juga ya. Hari ini tuh kan Anda kita mau belajar bareng adik-adik bahwa mereka itu bukan sebuah kebetulan. Betul. Kita semua ini yang ada di sini tuh bukan sebuah kebetulan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Bareng sama Kak Olive Dan kan Anda di mana? di Superbook Kids Club. Halo adik-adik Superbook. Wah, nggak kerasa ya kita udah masuk ke awal bulan Maret. Nah, di bulan ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang kasih Tuhan Yesus dan bagaimana kuasanya bisa mengubah hidup kita sampai nanti kita merayakan Paskah. Pasti semua pada penasaran kan? Nah, makanya bulan ini jangan sampai bolong-bolong buat nonton Superbook Kids Club. Benar Kak Benar, Olive. Kananda. Nah, Kak Olive dan Kananda mau sapa-sapa adik-adik semua yang udah nungguin dan udah komen nih. Kita baca yuk. Rame banget hari ini. Ada siapa aja Ada ya? Kinan dan Danan serta Davin dari Lampung. Halo. Ada juga yang tanya layar tancap di Lampung. Oh. Doain ya, kita semoga bisa ke Lampung. Amin. Terus kita ke Jakarta, ada Kenneth, Mercy, Nicolin, ya. dan Apolin dari Jakarta. Halo. Hula-hula. Kenneth kayaknya nonton tiap minggu Iya. ya, absen terus Kenneth. Ada juga Alet dari Citayam, ada Abi dari Depok, halo. Ada juga Hope dari Kudus di Jawa Tengah. Oh, Wah, Jawa halo Tengah. Hope. Ada Daniel dari Karanganyar serta teman-teman dari Jawa Tengah. Wow, terus ada dari Jawa Barat nih, ada Kairos dan Jilena. Oh, wow, rame halo. banget. Ada juga teman-teman dari Bogor, halo. Terus ada dari Tebing Tinggi, ada Laura. Halo Laura. Ada Yezekia, Hana dan Helena triple H. Dari Palembang. Terus ada Dominic dari Lampung. Lombok. Lombok. Ada yang dari Kalimantan kan Anda? Siapa Ih, tuh? jauh namanya Roni. Oh, halo. Halo Roni. Ada yang dari
Balikpapan nih, namanya Yowas. Sama ya, tetap di Pulau Kalimantan ya. Dadah, kok dadah. Ada Tarakan Utara. Ini jauh nih, agak pelosok nih. Iya Namanya nih. Johannes. Terima Wah, kasih Johannes. Kita pindah pulau ke Sulawesi. Oke, Ada let's go. Natasha. Halo Natasha. Ada dari Tomohon. Temannya Kak Olive. Halo Ruth. Terus ada Tania dari Malili, Sulawesi Selatan. Ada Beryl dari NTT. Kadang dari NTT. Oh iya, sampai lupa. Iya. Kak Olive, kita juga ditonton luar negeri loh, dari Malaysia. Halo Binsar, God bless you. Terima kasih. Nah, buat adik-adik yang lain jangan lupa buat komen ya. Nanti Kak Olive sama Kananda bisa sapa-sapa kalian juga. Benar, Kak Olive, tadi kita udah melihat nih gambar kita yang tidak sempurna. Iya Dan kadang kita juga merasa diri kita nggak sempurna. Benar Kananda, pernah nggak sih Kananda tuh ngerasa, aku tuh nggak sepinter temenku, atau aku nggak sehebat mereka. Jadi mungkin aku nggak layak buat berteman sama mereka. Mungkin adik-adik pernah ya merasakan hal yang seperti itu. Dan ternyata perasaan itu juga dialami oleh salah satu sahabat kita hari ini. Dia itu mulai menjauh dari teman-temannya bukan karena dia marah. Tapi karena dia merasa dirinya tuh gak cukup baik, gak cukup pinter dari teman-temannya. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Wow, penasaran sih aku Kananda. Dan bener gak sih kalau dia itu benar-benar gak layak buat teman-temannya? Ayo, ya udah gimana kalau Emang kita boleh ya begitu ya? Nggak boleh, tapi gimana kalau kita langsung lihat aja kisahnya? Iya. Ayo, let's go. Pemenang lomba matematika tingkat kota adalah selamat untuk Rafael. Ya, aku juara. Yes. Yeay, aku dapat piala. Yeay, aku juara. Rafael, Yes, juara. oke, sudah bisa dikumpulkan kertas ujiannya. Rafael, tadi kamu ketiduran ya? Mana sempat ketawa lagi? Iya tuh, emangnya kamu mimpin apa sih? Tadi aku mimpi ikutan lomba matematika. Terus aku dapat juara 1 deh. Yo, pede banget sih kamu. Ya, siapa tahu kan. Lagian kan aku juga pede bakal kepilih buat ikut lomba matematika. Bagus, bagus. Aku suka kepedeanmu itu. Ya. Itu nama-namanya udah keluar. Iya. Kelas 3, kelas 4. Nah, ini nih kelas 5. Yohanes. Yeay, ada nama aku. Kezia. Ada nama aku juga. Ayo Dan. Rafael. Kenapa aku nggak pinter kayak teman-teman aku ya? Aku masih bisa nggak ya temenan sama mereka?
pikir kamu bakal kaget, Rafael. Padahal Kak Olive sengaja mau ngagetin kamu. Kok kamu kelihatan sedih? Kenapa tadi Kakak lihat kamu sembunyi-sembunyi dari teman-teman kamu? Iya Kak, aku malu karena kemarin aku udah sombong ke mereka bahwa aku bakal lolos buat ikutan lomba matematika. Tapi ternyata mereka doang Kak yang lolos, aku enggak. Dan aku juga ngerasa aku nggak cukup pintar dibanding mereka Kak. Kenapa aku nggak sepintar mereka ya Kak? Tahu nggak Rafael, perasaan kayak gitu tuh wajar, itu normal. Kadang kita ngerasa jadi lebih kecil karena kita ngelihat orang lain yang lebih hebat. Tapi itu bukan berarti bakalan ngurangin rasa berharga dalam diri kita. Tapi aku tetap ngerasa kalah Kak. Kalah dalam lomba nggak sama kayak kamu kalah sama diri kamu sendiri. Nilai kamu nggak bakalan berubah cuman karena kamu kalah dalam satu hal. Terus aku harus gimana Kak? Kadang kita hanya perlu buat berhenti bandingin diri kita sama orang lain. Karena ingat, ada Tuhan yang sayang banget sama Rafael, sama Kak Olive. Dan Tuhan gak pernah bandingin kita. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Rafael juga sangat hebat di mata Tuhan. Makasih ya Kak. Ternyata aku terlalu fokus sama kekurangan aku. Tapi aku lupa kalau ada Tuhan Yesus yang selalu melihat aku berharga. Ya udah deh Kak, aku mau minta maaf dulu ya Kak sama Yohanes dan juga Kezia. Nah gini dong, keren. Nanti titip salam buat mereka ya. Oke, Semangat ya. Kak. Dadah Kak. Kira-kira kita belajar apa ya buat lomba nanti? Kayaknya aljabar. Berarti kita harus belajar tentang aljabar nih. Iya. Rafael? Kita kira kamu nggak mau temenan lagi sama kita. Bukan kok, aku cuma iri sama kalian. Kenapa aku nggak sepinter kayak kalian ya? Dan juga aku malu karena udah sombong sama kalian. Makanya aku ngejauh deh. Ternyata aku salah. Ih, kita kira kamu marah sama kita. Tapi puji Tuhan deh kalau kamu udah baik lagi. Gak apa-apa, kamu nggak ikut lomba matematika. Nanti kan ada lomba baca puisi. Kamu kan sering menang, ikut itu aja. Ya udah deh, nanti aku daftar ya. Iya. Nah, coba kamu tunjukin. Oke, aku tunjukin ya. Iya. Sedih ya Kak Olive. Sama kayak waktu ngelihat gambarnya aku jadi sedih. Ternyata dia itu menjauh bukan karena dibenci, bukan karena membenci Iya. teman-temannya, tapi karena dia merasa dirinya itu nggak cukup baik. Ah, bener ya Kananda. Kadang tuh kita kayak gitu juga. Kak Olive juga sering kayak gitu. Kalau misalkan nilai jelek waktu sekolah dulu, terus kalau dibanding-bandingin sama orang lain, atau kalau misalkan pas bikin kesalahan, tuh Kak Olive sering berpikir mungkin Kak Olive tuh memang gak sepintar kayak mereka. Akhirnya kita jadi menjauh sendiri. Benar. Kak Nanda mau nanya nih sama adik-adik semua. Menurut adik-adik, siapa sih yang menentukan nilai kita? Apakah teman kita, atau nilai ulangan kita, atau Tuhan yang menciptakan kita? Ayo. Nah di Alkitab Kananda ada satu kebenaran yang luar biasa. Adik-adik denger ya, sebelum kamu bisa berbuat apa-apa, sebelum kamu bisa salah gitu ya, Tuhan Yesus sudah menciptakan kamu. Dan waktu dia menciptakan manusia,
Yesus berkata begini, sangat baik, sungguh amat baik. Itu artinya apa? Nilai kamu bukan ditentukan oleh kesalahan kamu, tapi oleh siapa yang menciptakan kamu. Benar. Yuk kita lihat bagaimana semuanya dimulai di Kisah Alkitab 1 ini. Aku membawa kalian ke tempat dan waktu di mana ketidaktaatan menghancurkan dunia. Sekarang kita di mana? Kami menyebutnya Eden. Namaku Adam. Dan aku Hawa. Aku Chris. Dan aku Joy. Dan aku Tunggu sebentar. Aku akan carikan nama untukmu. Kau adalah... ku beritahu. Aku Gizmo. Gizmo, nama yang bagus. Jadi kau Gizmo. Dari sini, kalian bisa melihat 4 sungai besar di Eden. Ya, Tigris, Efrat, Pison, dan Gihon. Dari mana kamu tahu namanya? Dia... Kebetulan. Allah memberikan segalanya untuk kami di taman ini. Kami boleh nikmati selama kami tidak makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa tidak boleh dimakan? Itu perintah Tuhan padaku. Dia menyediakan segala yang terbaik untuk kami. Jadi apapun yang dia perintahkan, kami lakukan. Di luar itu disebut... Tidak taat? Apakah kau boleh makan buah itu? Apa maksudmu? Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Benar kan? Kamu menyentuh buah itu dan tidak mati? Hawa, ada apa? Aku merasakan segalanya. Allah melarang kita untuk... Aku tahu, Adam. Aku tahu. Adam, kamu di mana? Aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Ular itu yang memperdayakanku, maka ku makan.
Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita kehilangan Eden. Lalu apa yang akan terjadi? Kisah ini masih panjang, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa ya, kalian adik-adik. Tuhan menciptakan terang, langit, terus tumbuhan, terus binatang. Bener semua. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, cuma manusia yang dibilang sungguh amat baik. Bener Kak Nanda. Nah adik-adik yuk sekarang tunjuk diri kita sendiri. Terus bilang kalau Tuhan bilang manusia itu sangat baik, itu artinya kamu sangat baik di mata Tuhan. Ingat ya adik-adik, Tuhan itu tidak pernah salah waktu menciptakan kita. Gak pernah salah warna rambut. Bener. Terus warna rambut, gak pernah salah warna kulit. Ini salah ya? Warna kulit kan Nanda. Terus gak pernah salah bentuk rambut kamu. Ada yang lurus, keriting, Iya, ikal, kribo. Terus Bener. gak pernah salah tentang kemampuan kamu. Mungkin kamu bisanya matematika atau menggambar. Iya. Terus gak pernah salah tentang keluarga Bener kamu. banget Kak Nanda. Mungkin adik-adik kalian pernah nih merasa, Aduh, kayaknya aku udah sepintar teman aku deh. Atau kayaknya aku Gak sehebat. orang lain. Iya bener. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan gak pernah melihat kamu sebagai kesalahan. Suatu Bener. kesalahan. Kalau kita semua itu, kamu adik-adik yang di rumah itu adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Dan bukan cuma itu, Tuhan bukan hanya ciptain adik-adik, ciptain Kak Nanda, Kak Olive. Dia juga sangat mengenal kita semua. Dia tahu gimana Kak Olive, dia tahu gimana Kak Nanda sikapnya. Dia tahu gimana adik-adik yang ada di rumah, luar, dalam, semuanya Tuhan tahu. benar banget adik-adik. Iya. Nah adik-adik Superbook, hari ini Kak Nanda sama Kak Olive mau ajakin adik-adik buat ambil kertas, terus ambil pensil atau krayon kalian. Oke. Dah, nih Kak Olive. Terus kalian coba gambar muka kalian sendiri. Boleh muka kalian yang lagi tersenyum. Oke. Atau kalian sedang melakukan hobi kalian yang sedang kalian sukai. Yaudah ya. Kalian boleh gambar Apapun. diri kalian di selembar kertas itu. Kita kasih Oke, waktu dulu kita ya. kasih waktu sebentar ya Kak Nanda. Oke, aku mau gambar mukaku. Oke, udah selesai. Coba lihat yang adik-adik. Kita kasih lihat ya. 1, 2, 3. Wow, adik-adik nggak boleh insecure. Iya. Nah, buat adik-adik yang udah foto yang udah gambar jangan lupa buat foto.
dan posting di Instagram, terus tag ke Superbook Indonesia. Ya, gitu. Menurutku sih ini belum sempurna ya kan Anda? Nggak apa-apa lah Kak Olive, semua juga pasti merasa kalau gambarnya itu kurang sempurna ya. Iya, tapi tahu nggak adik-adik, walaupun gambarnya Kak Olive ini kurang bagus, nggak sempurna, tapi Tuhan itu nggak pernah salah untuk menciptakan kita. Benar. Sekarang coba adik-adik lihat gambar kalian, perhatikan. Terus kalian lihat nih adik-adik, walaupun gambarnya itu belum sempurna, kalian harus ingat Tuhan itu menciptakan kamu dengan kesempurnaan dan juga keindahan. Benar kan Anda? Meskipun seringkali nih ketika kita udah tahu kalau Tuhan itu menciptakan kita dengan indah, dengan sempurna, suka ada suara-suara yang bikin kita merasa tidak cukup. Benar nggak Kak Olive? Benar kan Anda? Kayak bisikan. Benar-benar. Itu bukan suara Tuhan adik-adik. Kalau misalkan ada pikiran seperti itu, jangan langsung percaya. Benar, Tetot. Kalian harus cek dulu. Cek. C-nya itu adalah wah, passwordnya C itu kita harus lihat nih, cocok nggak sama firman Tuhan. Kalau misalnya Tuhan kan udah bilang kalau kita itu diciptakan sangat amat baik, terus ada pikiran yang bilang kamu itu tidak berharga, itu cocok nggak sama firman Tuhan? Kalau nggak cocok berarti Tetot, jangan didengarkan. Terus apa lagi ya? Itu enak nggak didengar Tuhan? Benar-benar. Ya kan? Kalau misalkan kalimat itu bikin kamu jadi takut terus bikin kamu sedih, putus asa gitu, itu bukan dari Tuhan, itu bukan. Tetot, berarti tidak boleh didengarkan dan tidak boleh dipercaya. Terus Kak, kebohongan atau kebenaran? Kebohongan atau kebenaran? Benar. Tuhan selalu berkata yang benar. Tuhan selalu berkata sebuah kebenaran. Dan kebenaran Tuhan itu selalu membangun kita. Benar. Jadi kalau misalnya membuat kita minder, membuat kita nggak percaya diri, berarti itu bukan dari Tuhan. Berarti itu kita tidak boleh percaya. Benar banget. Ayo kita latihan lagi kan? Oke. Nah, kalau ada pikiran yang bilang, aku nggak pintar. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus cek. Cocok nggak sama firman Tuhan? Ya, enggak dong. Iya, benar. Berarti itu apa? Kebohongan. Nah, adik-adik Superbook, jangan biarkan kebohongan itu menentukan siapa kamu. Benar, karena Tuhan tuh sudah menilai kamu sejak awal. Benar, kamu adalah ciptaannya yang sangat amat baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita telah menyaksikan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini. Dari sesuatu yang kosong, yang kacau, Allah berfirman, maka jadilah segala sesuatunya. Bahkan ketika manusia diciptakan oleh Tuhan menggunakan tangannya yang begitu mulia, maka Tuhan berkata, sungguh amat baik. Yang Tuhan ciptakan tidak pernah asal-asalan, tidak hanya sekedar lumayan, tapi Tuhan berkata, sungguh amat baik. Itu artinya kalian berharga bagi Allah, karena kalian ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Tidak ada ciptaan yang asal-asalan atau kecelakaan, tidak. Sungguh amat baik. Kalau hari ini kamu rindu untuk mengenal lebih lagi tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kamu, kami sudah menyediakan halaman khusus untuk kamu. Dan yang luar biasanya adalah Tuhan sangat mengasihi kamu dan saya, mengasihi kita semua. Bahkan di saat manusia jatuh dalam dosa, Bapa Allah kita merancangkan keselamatan untuk kita dengan mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat untuk semuanya. Kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan,
karena kita sudah dikuduskan oleh darahnya. Kamu bisa datang kepada Tuhan yang mengasihi kamu kapan saja, tak terbatas waktu, dimanapun dan kapan saja. Tuhan akan menerima kita apa adanya. Kalau mungkin kalian ingin belajar lagi lebih lanjut, memahami, mengetahui betapa Tuhan mengasihimu, betapa Tuhan sangat menghargaimu, minta kepada mama papa untuk scan barcode QR-nya, atau mungkin deskripsi di bawah ini, sehingga kalian bisa belajar lagi lebih lanjut, mengalami Tuhan lebih lanjut, menikmati kasih Tuhan lebih nyata. Dan kalau ada di halaman berikutnya ada tentang kalian ingin berdoa, berdoalah. Maka Tuhan akan datang kepadamu, memeluk dirimu, dan Tuhan akan menjadi sahabat sejatimu. Bukan hanya hari ini, tapi sampai selamanya. Tuhan mengasihimu, bukan karena siapa-siapa, tapi karena kau ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Wah, terima kasih ya Kak untuk firman Tuhannya. Ya kan Anda, tadi itu kita jadi belajar kalau Tuhan menciptakan kita dengan sangat amat baik. Dan Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya dengan datang untuk menyelamatkan kita semua. Nah Kak Olive, aku kayaknya inget deh, minggu lalu kamu baru pulang kan dari Medan? Iya kan Anda. Ih, wah seru banget. Kak Olive di sana ngapain sih? Baik banget kan Anda. Jadi terharu mau ceritain. Kenapa sok coba? Iya, jadi kan kemarin itu aku bisa ngelihat gimana Tuhan itu bekerja buat anak-anak yang ada di Sumatera, karena semua anak itu berharga. Benar. Ya kan, kita nggak mau kehilangan waktu adik-adik dong. Kita mau mereka tetap melanjutkan mimpi, mereka tetap terus belajar, dan di sana kita mendirikan sekolah sementara buat mereka. Oh wow, karena di sana karena bencana jadi sekolahnya nggak ada ya Kak? Nggak ada, semuanya rusak. Bener. Terus waktu Kakak kesana gimana perasaan mereka? Seneng banget mereka pas kita dateng. Mereka seneng banget karena kan yang kemarin juga kita udah dateng. Terus kita datang lagi ngelihat mereka, wah kakak balik lagi, gitu kan. Lebih ke mereka seneng sih ada Superbook. Oh, jadi kita punya misi untuk membangun sekolah sementara di Medan ya, yang kena bencana. Ya. Oke. Buat mereka tetap mau belajar, mereka tetap tersenyum walaupun dalam keadaan yang sulit. Oh wow, keren banget ya. Benar kan Anda? Nah adik-adik, kita harus ingat kalau Tuhan juga menciptakan mereka yang ada di Sibolga itu sangat amat baik. Nah, dan kasih Tuhanlah, kasih Yesus yang menggerakkan hati kita, menggerakkan kita semua untuk dapat membantu mereka. Karena kita itu sangat dikasih oleh Tuhan. Benar. Jadi kalau kita udah tahu nih kita dikasihi Tuhan, kita juga harus belajar untuk mengasihi orang lain. Ayo adik-adik, buat semuanya kita mau ambil bagian dalam kasih Yesus. Benar. Kita mau mendoakan mereka. Benar. Mulai sekarang sampai seterusnya. Nah adik-adik, ayo ambil bagian untuk menebarkan kasih Tuhan. Ya, kita mau melanjutkan perjalanan kita mau lihat yuk perjalanan ke Olive kemarin. Ayo kita lihat. Let's go! Wah, sedang berada di sekolah minggu yang ada di Aceh, Tomyang, bersama dengan anak-anak. Lagi ada activity kids mewarnai bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Coba halo! Halo! Semuanya pakai tas Superbook. Wah, udah siap tuh mewarnai. Kebalik. Kakiku aku nanti gerak. Ya aku mau di mana lagi? Di jangan bergerak hijau. Aku adalah seorang anak kecil, seorang gembala domba. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, semoga proses pembangunan, revitalisasi sekolah minggu, tempat les anak-anak di sini bisa segera. Semoga anak-anak bisa cepat pindah Tuhan dan boleh beribadah. Sedang berada di tempat sekolah minggu
tempat belajar les anak-anak belajar agama Kristen di HKBP Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Ruangan ini, tempat ini akan direvitalisasi oleh Obor Berkat supaya layak untuk digunakan anak-anak sekolah minggu. Ini adalah dampak dari banjir bandang. Ini kondisi awas, awas. Membantu. Yuk, dorong terus. Kuat. Tuh 2. Good. Ayo lagi. Bisa, kita bisa. Yehehe. Karena kalau disuruh ini mangan yang hijau, karena ada yang hijau kecil kan. Hai, sekarang waktunya kita untuk super kebenaran. Sekarang kita mau super kebenaran dengan penuh percaya diri. Super kebenaran kita hari ini adalah aku adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Sekali lagi ya, kita harus mengucapkan dengan semangat. Oke, Let's go, Kananda. suaranya harus kencang. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Keren banget ya, adik-adik ini harus diinget terus ya. Oke, sekarang kita mau apa, Kananda? Super ayat. Iya, oke, super ayat kita minggu ini tuh dari Mazmur 139 ayat 14. Oh, ini ayat kesukaan Kolil. Iya, wow. Oh, pasti kalian semua tahu. Ayo buka Mazmur 139 ayat 14. Oke. Siap, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wow. Kita baca sekali lagi ya. Boleh. Nanda ya. Ayo adik-adik, kita mau baca super ayat kita hari ini. Ayo. Siap. 1, 2, 3. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oh, luar biasa. Adik-adik Superbook, mungkin ketika tadi kita menggambar, kita merasa itu semua belum sempurna ya. Tapi kita harus terus ingat di dalam otak kita kalau Tuhan itu tidak pernah salah saat menggambar hidup kamu. Kamu itu adalah mahakaryanya Tuhan. Dan kalau sebuah mahakarya itu pasti selalu berharga. Bagian mana dari diri adik-adik yang kadang adik-adik serasa kamu nggak suka gitu? Mungkin tinggi badan? Kalau agak pendek sini. Atau suara? Aku sih kadang-kadang ya. Fals ya? Enggak, cempreng. Atau kemampuan di sekolah gitu, coba. Nah, sekarang coba kalian bayangkan kalau Tuhan itu melihat semua bagian yang kalian tidak suka itu, tapi dia malah tersenyum. Itu artinya Tuhan itu pasti mempunyai rencana yang indah di setiap diri kita. Benar, Kananda. Nah, gimana kalau sekarang kita latihan sekali lagi, kita mau cek
apakah yang nanti Kananda ucapkan itu adalah sesuai firman Tuhan atau enggak? Harus kita dengarkan atau enggak? Oke, kita mulai ya. Apa nih kalimatnya Kananda? Aku tidak berharga. Oke, Cek. Cocok nggak ya sama firman Tuhan? Apa? Sudah pasti? Tidak cocok. Karena Tuhan menciptakan kita dengan sangat berharga. Benar. Kita di mata Tuhan sangat berharga. Ya. Betul Coba sekali. kita cek ya. Aku diciptakan Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Coba cek. Apakah cocok dengan firman Tuhan? Ayo kita berbaca tadi tuh sebelum kita. Ya, betul. Wah, hebat. Berarti adik-adik sudah mulai mengerti ya. Kananda. Nah, adik-adik kalau minggu ini kalian merasa sedih, kalian harus ingat kalau kalian itu bukan sebuah kebetulan. Benar kan Anda? Karena adik-adik adalah karyanya Tuhan yang luar biasa. Dan kalau adik-adik mau berjanji untuk terus percaya kalau Tuhan itu baik, yang menciptakan kita dengan luar biasa, kita mau berdoa. Ayo, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita, oke? Ayo kita bersikap berdoa. Adik-adik yang di rumah ikutin Kak Olive berdoa ya. Ayo Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami dengan sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada. Karena pertolongan dan perkenanan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami. Dipakai oleh Tuhan. Untuk pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. God bless you. By the way adik-adik, jangan lupa kalian harus terus cek setiap apa yang kalian dengarkan. Oke. Satu lagi, jangan lupa buat subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Komen juga buat absen. Bye-bye. Kita ketemu lagi di petualangan selanjutnya. Hai adik-adik, papa, mama, om, tante, dan guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Rena mau minta tolong sedikit sama kalian semua. 77,3 dari penonton Superbook Indonesia belum mensubscribe YouTube Superbook Indonesia loh. Nah, kami lagi berdoa dan berjuang supaya angkanya turun menjadi 50%. Jadi kalau papa, mama, om, tante, dan kakak-kakak semua suka sama video-video di Superbook Indonesia, kami meminta tolong kepada papa, mama, om, tante, dan kakak semua untuk klik tombol subscribe. Ini akan bikin kita tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan pastinya lebih memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Selamat adik-adik! Kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit!